A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semuanya ujian. Kira-kira begitulah pembukaan materi kita pagi hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Saya ngelihat bapak itu kok di rapat tidur. Dia tidak menghormati saya. Digebraklah mejanya sama si bos. Keluar kamu dari ruangan rapat ini karena kamu tidak menghargai saya. Bisa-bisanya di rapat yang penting begini perusahaan ini kamu kok tidur, kata si bos. Keluar. Begitu dia mau keluar, anak buah ini tidak protes. Dia bilang, ya siap, saya keluar. Tapi sebelum saya keluar, saya pengen nyampaikan sesuatu. Saya minta maaf bos, karena saya sudah 2 hari ini tidak tidur. Ibu saya koma di rumah sakit. Ibu saya sakit. Jadi saya sebenarnya tidak bisa meninggalkan rumah sakit. Tapi karena saya dapat info dari tim bahwasanya bos manggil saya untuk rapat, maka saya paksakan diri datang walaupun dengan kondisi ngantuk. Apa yang terjadi abang kakak? Bosnya salah tingkah, mau minta maaf segan karena sudah telanjur apa? Marah dan memberi penilaian yang salah. Saya dengar katanya di tempat ente tuh orang-orang dapat ini, dapat itu, dapat ini, makan enak, ini segala macam. Dengar dari siapa? Yang ngomong ini siapa? Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, itu betul-betul harus kita verifikasi ulang, cross check, sampai nanti sesuatu yang dirasakan. Ada hantaman-hantaman, ada pukulan-pukulan kehidupan. Itu yang bikin berlian akhirnya jadi bagus. Saya kemarin pergi ke Landa, dikasih gambaran tentang berlian, intan, sorry, bukan berlian ya, intan. Intan Landa. Saya tanya, potong di mana nih? Dia bilang tidak ada potong di sini ayaman, potongnya baru ada di Martapura. Oh, batunya di Kalimantan Barat, potongnya di Kalimantan Selatan. Dipotong tuh berarti sakit atau enak? Sakit. Hampir semua orang-orang yang muncul ke permukaan dibikin berhasil sama Allah, itu semua modalnya mirip. Apa modalnya? Air mata. Sakit itu menghasilkan air mata karena ini udah tidak kuat nahan. Kena press, kena tekanan, masuk dari telinga, mata. Belum lagi setan. Saya belajar kemarin dari seorang guru, beliau mengatakan salah satu trik iblis ya, berarti kan bapak moyang itu. Jadi dia ngasih kekuatan, tanda kutip ya, energi untuk hamba Allah yang beriman itu, atau yang baru mau beriman itu, untuk merasakan rasa sedih yang berlebih-lebihan. Kalau bahasa anak sekarang tuh overthinking. Kenapa sih nangis sampai berlama-lama gitu? Di unfollow. Hah? Dia bikin postingan, tidak ada yang nge-like. Jadi kalau dulu orang itu mungkin sedih itu tidak lulus ujian apa gitu, ini hanya karena masalah sosial media ya kan, drop. Itu yang disebut dengan generasi strawberry hari ini. Jadi fallback itu adalah harga diri bagi dia. Aku follow kau harus fallback aku dong, dan tidak malu-malu gitu ngomong fallback dong gitu. What? Nah, gitulah gitu. Fallback. Kalau memang punya karya, kita pasti follow. Udah ya. Nah, ngapa Yaman ngomong tentang mata, telinga? Ini lihat. Tadi kita bahas, saya berapa kali lihat ayat ini,
kayaknya boleh dibahas. Kita rinju satu kan? Apa ayatnya? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ambillah perumpamaan dari seekor nyamuk. Nyamuk ini yang mengakak buka lapangan pekerjaan untuk berapa ratus ribu orang. Apa? Perusahaan obat. Seandainya nyamuk ini dibunuh sama Allah, tidak ada lagi muncul, berapa pabrik tutup. Ada dokter nyamuk, S3-nya meneliti tentang nyamuk, siklus hidup nyamuk. Maka Allah bilang, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Nyamuk itu bisa bikin dua jenis manusia. Manusia pertama disebut dengan beriman. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Annahul haqqu mir rabbihim. Jadi begitu apa? Terjadi ada nyamuk, dia langsung bilang ini maunya Allah. Ini campur tangan Allah. Ini kuasa Allah. Ini Allah yang ikut kontribusi. Kalau bahasa yang ini Allah yang bangun. Itu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Jadi kalau nyamuk aja bisa bikin nambah keimanan, harusnya masjid, gedung, dakwah, kebaikan, amal soleh harus nambah keimanan kita. Makanya nanti betul dia, begitu kita lihat, kita dengar, kita rasakan, ditambah dengan iman, maka nanti perasaan kita, telinga kita, mata kita akan diperbaiki sama Allah untuk bisa merasakan yang benar, mendengar yang benar, melihat yang benar. Tidak pakai baper, tidak pakai perasaan-perasaan, tidak kayaknya katanya, tapi faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Nah, kebenaran itu apa maka? Rata-rata pahit. Apa? Nggak enak. Kebenaran itu sakit, belinang air mata, didapatnya dengan tidak mudah, harus ditipu mungkin, ditinggalkan, kecewa, berulang-ulang sampai kita paham, oh ini yang benar, ini yang asli. Cerita burung gagak yang anaknya putih lalu bau busuk dengan burung gagak induknya yang hitam, itu kan bertolak belakang. Saya pun tidak paham kenapa induk gagak itu pergi ninggalkan anaknya. Setega itu ibu gagak ini gitu. Ternyata begitu cara Allah untuk mengajarkan kita tentang konsep rezeki. Bau busuk dari seekor anak gagak itu membuat ulat-ulat kecil datang merapat, dikira itu adalah bangkai. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apakah dengan kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan membuat kita mengatakan annahul haqqu mir rabbihim? Atau kita masuk kategori kedua. Jadi hari ini saya tidak ngasih statement, ngasih pertanyaan. Monggo, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, tanya. Ini nambah iman atau justru malah nambah mempertanyakan? Wa ammal ladzina kafaru, yuk buka mulatnya semuanya sama-sama baca. Wa ammal ladzina kafaru, coba diulang. Fayaquluna. Ada kalimat fayaquluna pakai fi'il mudhari' dan itu lebih dari satu orang. Berarti ini lafaz jamak. Ini lafaz mayoritas. Abang kakak ayah bunda yang masih menilai sesuatu berdasarkan jumlah orang yang mengatakannya, siap-siap nanti sering ketipu. Karena mayoritas belum tentu benar. Bahkan kalau di surat 116 Allah malah bilang yang lebih ekstrim. Nih ya, kita lompat dulu. Karena ada kata-kata fayaquluna. 116 apa kata Allah di situ? Wa in tuti aktsara man fil ardi. Kalau kau ikuti orang kebanyakan, mayoritas belum tentu benar. Bahkan Allah bilang sini, yudilluka an sabilillah. Mereka yang mayoritas itu justru menyesatkanmu dari jalan Allah. Kemarin ramai kan? Yang milih itu sekarang jadi begini. Nggak paham kan? Alhamdulillah. Katanya begitu, ternyata sibuk kita gara-gara satu keluarga itu. Udah dikasih tahu dari awal, sudah ada peringatan, sudah ada ini. Enggak, baik kok. Nggak paham kan? Alhamdulillah.
Aman ya? Nah, ada tukang bakso, udah kita potong nggak semuanya, tutup semua jalan, nggak tukang bakso. Udah dikasih tahu, sudah banyak yang ingatkan, nggak dengar. Yudilluka an sabilillah. Kenapa mayoritas itu belum tentu benar? Karena yattabi'una dhanna. Mereka itu tidak pakai fakta, tidak pakai data, tidak pakai furqan, tidak pakai ilham. Kita sebagai orang beriman ada dua senjata. Senjatanya orang beriman, satu namanya furqan, pembeda hak dan batil. Bisa tahu ini salah, ini benar, langsung terasa. Makanya dress code-nya saya, beberapa baju saya itu hitam putih, untuk ngasih tahu sama saya hari ini ditakdirkan Allah dikasih amanah untuk mimpin, harus benar-benar bisa bedakan mana hak mana batil. Udah. Yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh orang beriman? Namanya ilham. Apa namanya? Ilham. Siapapun, abang kakak berprofesi sebagai ayah, sebagai pengusaha, sebagai ketua yayasan, perlu furqan. Furqan itu pembeda. Makanya Umar bin Khattab julukannya Al-Faruq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar julukannya Al-Faruq. Bahkan Rasulullah pernah berstatement, kalaulah sesudahku ada nabi, lakana Umar. Kalaulah ada nabi sesudah saya, kata Rasulullah. Kalaulah, berarti kan tidak ada. Maka nabi itu bernama Umar bin Khattab. Kenapa? Ada hal yang ada hal yang sangat dominan yang dimiliki oleh Umar. Apa itu? Al-Faruq atau Furqan. Ini diminta apa kakak? 829. Cara dapatkannya tuh downloadnya pakai software. Jadi abang kakak ayah bunda yang umurnya sudah bertambah, jangan cepat-cepat happy kalau belum bisa punya Furqan. Ingat tadi saya bilang kebenaran itu pahit. Hampir sebagian besar kebenaran itu tidak enak, sakit gitu, dengarnya sakit, nengoknya sakit, rasanya masya Allah, tapi itu kebenaran. Obat, jamu, apalagi vitamin, disiplin, kerapian, ketegasan, itu pahit semua. Cobalah bangun subuh, pakai baju yang bagus, mandi, wudhu, cukur bulu hidung, rapikan ketiak, pakai hand body, tengok di gigi ada kudanil enggak yang ya kan? Furqan. Yang kedua yang kita perlukan ilham. Al-Baqarah 282. Nah, ini yang doanya dikasih sanad ke Mas Andin itu. Ini ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi furqan dan ilham itu nanti yang akan membimbing mata kita untuk bisa selalu melihat kebenaran. Orang lain melihat, misalnya gini, lihat bunga mawar, orang akan bilang, ih bunga ini jelek sekali, masa mawar-mawar ada durinya? Orang yang matanya bagus akan bilang, hebat ya, di tengah-tengah duri ada bunga. Sama barang yang dilihat, satu nambah keimanannya, satu samsung. Maka abang kakak usikum wa nafsi bitaqallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Kita minta sama Allah supaya dikasih furqan di zaman yang penuh fitnah ini. Jadi jangan udah kena edit, udah heboh, kita baru sadar. Kalau kata orang Sambas kan dah gue padahkan. Apa? Udah gue padahkan. Lu nengkar. Do you understand? No. Udah gue padahkan tuh, udah gue bilangin. Udah saya sampaikan berulang-ulang. Ping sewu. Kok gak dengar? Bang jangan. Sama kayak cerita monyet, masih ingat gak? Monyet yang datang ke kebun cabe. Apa kata monyet? Nah itu, pengen itu. Jangan, kata gurunya. Aku nak itu, mau yang itu. Jangan. Tapi itu bagus, merah katanya. Jangan, yang merah tuh. Ya kan? Masih dimakan. Kepedasan kawan. Aku ganti baju kuning sekarang. Ngomong apa nih? Sebentar. Oh, ngomong cabe merah, cabe kuning loh antum nih. Udah ada enggak yang ingatkan dulu? Banyak, jangan. Itu kalau udah suka masuk got berarti kan main kotor.
tak nyambung, mudah-mudahan tak nyambung. Lama lah loadingnya ya Allah, lama lah loadingnya. Udah dibilang, oh betua raya, jangan. Aku nak itu, mau yang itu, makan cabai kawan. Nah, maka apapun makanannya, minumannya ludah sendiri kan? Nggak paham. Ini canda-candaan pria dewasa aja. Lampu sen kiri, belok kanan. Ngomong apa, sore apa? Pagi kedelai, sore udah jadi tempe dah. Asli. Tapi kalau orang yang punya Furqan, orang-orang yang dikasih Allah ilham, di Al-Baqarah 282, Furqan 829, antum catat nanti buka sendiri, karena udah sering saya sampaikan ini. Dia tidak kaget nengok ini, loh kan udah memang begitu SOP-nya. Tapi abang kakak ayah bunda, yang namanya kebenaran akan terus ada. Makanya tadi jangan ikut orang kebanyakan, jangan ikut pendapat mayoritas. 2:6, kita balik lagi ya. Nah, ini inti dari ayat yang mau saya sampaikan. Ya, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang yang tadinya terlihat intelek, terlihat cerdas, berpihak kepada kebenaran, ternyata sami mawon. Satu kolam rupanya. Ngomong apa nih? Ngomong kodok. Berenang sama-sama rupanya. Madza aradallahu bihadza matsalah. Bukannya dia muhasabah, bukannya dia introspeksi, bukannya dia koreksi diri, malah mempertanyakan takdir Allah. Hebat orang ini nih. Ada yang mau coba? Kenapa ya Allah? Kenapa kau ambil hartaku? Kenapa kau ambil iniku? Ada perumpamaan bagus tadi subuh saya baca. Ada satu karyawan yang sudah kerja 25 tahun dengan satu karyawan yang kerja 1 tahun. Dua-duanya sama-sama di PHK, diberhentikan karena perusahaan sudah tidak mampu lagi membiayai dan sudah tidak ada income. Akhirnya diberhentikan. Kira-kira yang paling sakit dan paling sedih sesungguhnya yang mana? 25 tahun atau 1 tahun? Yang sudah 25 tahun. Kenapa? Nih, ada yang namanya, ini semua orang punya, kemelekatan atau identik. Si fulan itu identiknya dengan A gitu. Si fulan identiknya dengan B. Ya udah lebih dari 9 tahun. Apa? Pas mau lepas gimana? Ini ngomongin apa sih? Ngomongin orang hamil 9 tahun tuh. Alamak lo di kita nih ya Allah. Tolonglah kasih kecerdasan hamba-hamba Allah istimewa ini ya Allah. Saya udah tidak sebut angka spesifik, saya bilang lebih dari 9 tahun. Bisa kan 10 tahun, 2 periode, bisa gitu loh. Melahirkan hamil, nggak bisa dilepas. Iki wekku. Ini punya saya. Ini wilayahku. Maka kemelekatan itu yang membuat orang akhirnya nggak bisa lepas. Masih ingat nggak jebakan monyet yang saya bilang di Afrika? Saya punya teman punya kebun pisang itu ribuan hektar di Afrika sana. Dia bilang bikin jebakan untuk monyet itu gampang. Loh, saya nggak bisa gambar. Nanti kalau saya gambar, tapi harus saya kasih gambaran ya. Jadi kalau saya tuh kalau suruh gambar tuh paling jelek. Nulis saja tuh jelek gitu ya. Makanya saya suka pakai WhatsApp ya. Jebakan itu bentuknya gini. Gini lah. Tengok, nggak simetris kan gambarnya? Ini di semen, dikasih guci atau kendi yang di semen, lalu dibuat kepalanya nih kecil, hanya untuk masuk satu tangan saja, tapi di dalamnya ada pisang. Alangkah pula pisang sebutnya ya. Anda lo pernah jual pisang kan? Lama loh di kita nih. Apa dalamnya? Pisang. Karena dalamnya ada pisang, jadi begitu dia masuk ke dalam, dipegang. Nah monyet ini, namanya siapa? Monyet. Apa? Monyet ini masuk. Dia pilihannya apa? Genggam atau lepas. Nah begitu dia genggam pisang itu, tangannya nggak bisa keluar dong, betul nggak? Nah bayangkan genggam pisang 10 tahun. Itu apa namanya?
nggak bisa lepas. Ada mobil, ada bisnis, ada jabatan, ada nama besar, ada fasilitas, ada ajudan, ada anak buah, ada saham, ada kepemilikan ini dengan segala macam embel-embel. Mana bisa lepas? Jadi kalau masih pegang kuat, berarti sip, paham? Nah, tuh pas tuh bunyinya tuh. Lagi bunyikan lagi. Nih tengok, jual martabak juga ndak Ayaman? Ndak, ini ngomongkan bisa. Maka ketika ada orang yang kasih nasihat, orang kasih masukan, ndak nyambung dia, orang ceto. Karena udah pelanjur makan enak. Kata monyet, ini pisang mantap sekali nih, mantap. Ya. Digenggam kuat-kuat. Dia berharap bisa lepas. Petani-petani pisang di Afrika, ini ngomongkan apa? Pisang. Dan petani pisang yang menangkap monyet. Nyet. Apa? Monyet. Ditangkaplah pisang itu atau diketuk ya kepala monyetnya? Cukup diketuk. Kenapa monyet itu bisa diketuk dengan mudah? Tidak perlu pakai lem, tidak perlu pakai perangkap. Ada rasa kepemilikan atau nih. Apa namanya? Makanya diborong semuanya. Apa yang diborong Ayaman? Pisang. Insya Allah orang-orang beriman bisa paham. Kalau tidak paham ya tidak apa-apa, bagus. Berarti antum masih lugu. Diselamatkan Allah. Mancing. Anak monyetnya nggak ngambil pisang Ayaman, bapaknya dulu dong ngambil pisang untuk ngasih makan anak, gitu loh maksudnya. Nanti langsung ada yang ini, apa Ayaman nih? Ngomong pisang. Kemarin di mana saya dapat ya? Ada foto bagus sekali itu. La haula wala quwata illa billah. Fotonya tuh gini, serigala di depan para domba berpidato. Di mana saya nengok tuh. Terus serigalanya bilang gini, nanti kalau saya terpilih, saya akan makan sayur-sayuran aja. Apa? Jadi apa judul kita hari ini? Pisang dan monyet. Nanti ada yang bilang gini, aku benci pikiranku, otakku kemana-mana. Aku ngomong pisang. Jadi apa kata serigala tadi di depan hadapan para domba-domba? Kalau saya terpilih nanti jadi raja hutan ini, saya akan makan sayur aja. Percayalah domba-domba nih. Bagus. Jadi kalau ada yang percaya sama si serigala ini, kok langsung cerdas semua ya? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. Ayo baca ayatnya. Mada aradallahu bihadza mathala. Ngapa Allah kasih kejadian ini di tempat kita? Kenapa Allah kasih kejadian ini di negeri yang kita cintai ini? Kenapa? Kenapa? Ada dua. Kata Allah, ayo. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Satu ekor nyamuk bisa bikin banyak orang sesat, bisa bikin banyak orang dapat hidayah. Kejadiannya sama, tapi endingnya beda. Apakah ini kejadian akan berulang-ulang Ayaman? Yes. Dari zaman Nabi Musa, dia menghadapi musuh bernama Qarun, Fir'aun, Haman, Samiri. Firhakos, nah itu singkatannya tuh. What is Firhakos? Fir'aun, Haman, Qarun, Samiri. Siapa Fir'aun? Nah ini rajanya. Siapa Haman? Ini arsiteknya, kontraktornya. Siapa Qarun?
Korun ini orang soleh, bahkan diceritakan tuh hafal Taurat. Tapi begitu dapat duit, dia langsung bilang ini karena kepintaranku, kecerdasanku, karena otakku dan seterusnya. Akhirnya si Korun ini juga disesatkan dan ditenggelamkan Allah. Apalagi lanjutannya? Samiri. Siapa Samiri? Samiri ini ulama su. Saking cerdasnya Samiri ini, dia bisa bikin patung anak sapi. Patung anak sapi itu dibuat seolah-olah benar seperti Tuhan baru atau produk ibadah baru. Ada yang follow banyak di negeri ini, abang kakak, yang ngaku malaikat Jibril aja ada yang dipercaya. Apalagi cuma ngomong bahasa semut, kemana materi kita nih? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Abang kakak, kejadian ini sudah disampaikan Allah berulang-ulang di Quran. Jalut, Talut, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Maryam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud. Bayangkan argumentasinya tuh. Hai Ibrahim, aku dengar ada anak muda yang menghancurkan patung-patung berhala kami. Kata Nabi Ibrahim, mana aku tahu, tanyalah yang paling besar. Kalau bisa ngomong, bayangkan tuh kalimat itu, kecil dia ngomong. Aku tak tahu, kata Nabi Ibrahim, tanyalah sama yang besar. Kalau bisa ngomong, apa jawabnya raja zalim ini? Kan kau udah tahu, raja itu tak bisa apa? Patung-patung tak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, kalau kau tak bisa ngomong, kalau kau tahu tak bisa ngomong, kenapa masih kau sembah? Kalah enggak secara argumen? Kalah udah. Tapi orang kalau kalah biasanya marah. Kalau bahasa Melayunya manas, ya kan? Nah, kalau udah kalah biasanya marah. Bakar Ibrahim gitu. Jadi abang kakak, maksud saya siap-siap berhadapan dengan kebenaran yang jumlahnya hari ini makin lama makin sedikit. Kita udah kasih dalil Qurannya, udah kasih bukti-buktinya, masih tak percaya. Emang dasar kompak sekali. Udah dibilang jangan makan yang itu, ngasih dilanjutkan. Kan udah dikasih tahu itu riba bang, itu haram bang, jangan dikerjakan bang, jangan kak. Saya ngomong di SMK ini 12 tahun. Yang orang bilang materinya itu aja, itu aja diulang-ulang masih tak dengar. Masih aku nak itu, jangan, saya udah coba itu, sakit, tak enak. Emang di awal-awal nyaman makainya. Yang ngasih pisangnya siapa? Kenapa harus pisang? Karena saya cerita tentang sahabat saya yang punya perkebunan pisang. Nanti saya contohkan perkebunan ketumbar nanti ya, ada waktunya nanti ketumbar, jintan hitam nanti saya kasih. Adalah nanti waktunya saya cerita. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. A'udzubillah. Jadi ayo balik lagi yuk. Satu, apa yang dilihat? Apa yang didengar? Apa yang dirasakan? Semuanya ujian. Ujian apa ya man? Ujian keimanan. Nambah iman, nambah dekat sama Allah, nambah taat. Maka usikum wa nafsi bitaqwallah. Di zaman-zaman seperti ini abang kakak, banyak-banyaklah minta sama Allah supaya dikasih dua hal ini. Nih, ya Allah kasih kami furqan. Pakai bahasa Indonesia boleh, Aiman? Boleh sekali. Ya Allah tunjukkan kepada saya yang benar itu benar, yang batil itu batil, yang salah itu salah. Jadi kebenaran itu harus nampak sebagai kebenaran, dan kebatilan itu harus nampak sebagai kebatilan. Itu dulu minta. Makin tua umur kita nih, makin nambah umur, harus bisa bedakan mana hitam mana putih, mana hak mana batil. Minta sama Allah betul-betul lah bang kakak. Saya sampai sekarang ini masih ini salah satu doa yang saya wajibkan ke dalam diri saya. Ya Allah tunjukkan sama aku mana yang hak mana yang batil, supaya kita tidak tertipu dengan katanya dan kayaknya. Karena telinga kita sering salah dengar. Kita cuma dengar dari sebelah pihak, kita tidak tabayun. Itu perintah Quran, tabayun tuh. Jangan cuma dengar dari satu sisi aja, dengarkan dua-duanya. Maka tadi minta furqan. Ayo, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami
yang benar itu benar. Tunjukkan kepada kami ya Allah, yang batil, yang salah itu salah. Berikan kami furqan ya Allah. Minta apa sama Allah? Minta furqan. Tuh kayak bajunya Pak Eling, hitam putih, tak ada abu-abu. Nomor satu orang beriman di hari Jumat penuh berkah ini. Apalagi nanti abang kakak sudah mulai dengan donasi, sudah berinfak pagi ini, nanti ngurus amal soleh. Jadi bagus sekali kalau sambil berdoa tuh sambil tangannya tuh bergerak gitu, geser. Nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Coba bilang, daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Gimana doanya? Ya Allah, berikan hamba furqan, sambil bisa geser tangannya bergerak, ya kan? Nyuci, berkemas, nyusun sendal, ngelap kaca, apalagi nyedot debu, masak, apa aja kebaikan-kebaikan tuh. Sambil abang kakak tangannya bergerak, mulutnya berdoa, ya Allah, kasih saya furqan. Agak pusing nengok hari ini ya Allah, nengok sosial media hari ini kayaknya benar, ternyata salah. Aku kira ini orang yang bisa jadikan tuntunan, ternyata dia yang bikin aku sesat. Minta sama Allah, ya Allah beri kami, bahkan tambah doanya, anak, cucu, keturunan. Nanti kemasan riba udah beda lagi abang kakak, kemasan narkoba udah beda lagi nanti, kemasan zina udah beda lagi, kemasan judi udah beda lagi. Dulu saya tahu judi itu gambarnya udang, kepiting, ya kan, pakai baterai gitu, kasih lampu, kasih bola, begolek, truk, jatuh situ. Itu aja yang saya nampak depan mata dulu. Hari ini Masya Allah di handphone orang sambil duduk jual durian, untung belum seberapa udah pada main. Terus dengan santainya budak kecil itu ngomong sama saya, apa tuh bang, kan gak boleh main itu. Saya bilang, langsung dia jaga durian abang kan nih, bukan durian paman saya, kata dia. Saya bantu jaga ya. Dia kenal sama saya, dia tahu manggil saya Ustadz dari awal. Berarti kan udah kenal. Sambil dia main handphone dia bilang apa? Anggap ya sedekah Ustadz. Hah? Jadi dia main judi online tuh di handphone tuh dianggap sedekah. Saya bilang tinggi dah tauhid abang nih. Durian dia tak punya, ngambil upah sama orang, tapi dia bisa bilang judi online itu anggap ya sedekah. 10.000, 20.000, kecil bagi dia kan. Tapi lossnya habisnya berjuta-juta. Tidak pernah cerita, tapi sekali menang 500.000 cerita kemana-mana. Padahal dia udah hilang juta-juta. Furqan. Yang kedua abang kakak yang perlu kita miliki dan perlu kita dapat di akhir zaman ini dan akhir bulan ini adalah ilham. Gimana ya? Apa yang kedua abang kakak? Ilham. Apa itu ilham? Ilham itu ide kebaikan, ide yang datangnya dari Allah. Kalau pernah nonton film kartun, tiba-tiba ada ting gitu, saya mau bikin ini ya, kayak ini. Terus begitu kita menjalaninya, terasa ada kemudahan, pertolongan, kemudahan, dikasih Allah, dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi, jalan-jalan. Itu ilham namanya. Kemudahan, ide kebaikan, ide kebenaran yang datangnya dari Allah, ya kan? Bisa jadi itu didapatnya saat kita lagi baca Quran, lagi pas scroll Instagram, ada nengok apa gitu, dapat ide, kayaknya aku bikin ini deh. Itu yang namanya Allah mengajarkan hambanya. Makanya di Al-Baqarah 282 itu kalimatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka saya berdoa maka minta juga kita sama-sama nih semua yang ada di sini supaya dapat dua senjata di akhir zaman. Apa senjata akhir zaman itu namanya? Furqan dan ilham. Bisa masak, bisa bikin bisnis, bisa buka usaha, dapat ide cari rezeki yang halal, bikin kebaikan, ide-ide program, apa aja, bikin film, bikin kartun, bikin video, bikin desain, apapun. Selama itu benar dari Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita perlu dua senjata ini. Buka usaha rumah makan, buka toko emas, bikin masjid, perlu ilham, perlu furqan. Dari mana dalilnya tentang ilham ayaman ini? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi kalau ditarik garis lurus, untuk mendapatkan dua senjata akhir zaman ini hanya perlu satu, yaitu takwa. Nyambung gak nih? Sip? Jadi takwa itu, orang selama ini kalau ngomong takwa pasti ayat 1000 dinar. Identiknya selalu dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka, kasih rezeki. Betul, bagus, tidak salah. Tapi saya mau ngasih angle yang lain. Ada senjata yang lebih kita butuhkan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kawan jadi lawan, dulunya dukung, sekarang misahkan diri, dan seterusnya. Saya tidak ngomongin Jakarta ini, ya. Katanya support, katanya dukung. Lain di depan, lain di belakang. Kita perlu rezeki baru abang kakak. Bukan berarti uang, harta, jabatan itu tidak penting. Tapi saya mau kasih tahu, ada energi lain yang kita butuhkan. Karena tiap hari mata kita ngelihat, telinga kita dengar, hati kita ngerasakan. Apa yang perlu kita buat supaya seimbang jalan kita di dalam kebaikan ini? Kita perlu yang namanya furqan. Yang kedua, kita perlu ilham. Bagaimana downloadnya Yaman? Takwa.
Mudah-mudahan ini hanya review aja ya. Masih ada waktu enggak? Atau kita udah cukupkan? Allah bilang di Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Siapa orang-orang yang dapat bertakwa itu? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Antik ayat ini. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Infak di waktu sempit itu mudah, Bang Kakak. Jangan salah ya. Selama ini orang ngomong, kebanyakan yang saya dengar, berinfak di waktu sempit, di waktu lapang itu mudah. Bohong aja. Coba, Mas Gion punya duit 50.000. Mas Supri datang bilang, Mas boleh pinjam enggak 25.000? Saya mau beli makan, lapar belum makan. Dikasih enggak Mas Gion? Mas Gion punyanya cuma 50.000. Illa khomsin. Tinggal 50.000. Mas Gion datang temannya Mas Supri, boleh enggak pinjam 25.000, saya mau makan. Dipinjamkan enggak? Dipinjamkan. Itu berapa persen dari hartanya? Mana dokter matematika kita? Nah, Pak Dokter, Mas Gion punya uang 50.000, dipinjam sama Mas Supri untuk makan 25.000. Berapa persen harta Mas Gion? Oh betul ya, 50% ya. Bisa disedekahkan. Bahkan pas Mas Supri mau ganti, Mas Gion bilang udah lambe ya. Kalau 50.000, coba kalau Mas Gion punya 500 juta. Assalamualaikum. Nah, mulai dia. Benar sedikit. Penawarannya sama 50%. Allah menyebutkan di ayat ini, barometer takwa nomor 1, memberikan harta di saat lapang. Tidak disebutlah saat sempit. Urutan itu skala prioritas. Begitu Quran itu kalau ditulis dalam ini. Maka ujian buat yang punya rezeki lapang itu memberi. Bangkrut, nangis-nangis di masjid, biasalah, SOP itu pola. Saya 11 tahun, 12 tahun nemankan orang nangis di masjid ini. Di pojok situ, di dinding situ ya, di atas kubah kuning itu dia nempel. Kemarin ada di satu santri itu, sholat di atas itu ada Bang. Anak siapa tuh, tak boleh sebut nama. Saya masuk, dia sholat di atas itu tuh, pembatas itu tuh. Saya bilang, kreatif, betul, saya tidak marah. Tapi betapa cerdasnya anak itu tuh, sholat di atas, dia menjaga keseimbangannya. Di atas itu loh, pembatas tuh. Tinggi ilmunya, dia mungkin habis nonton Spiderman kali. Yunfikuna fis sarra. Bisnis lagi bagus, uang lagi banyak, saldo di rekening MM tulisannya. Begitu nak keluar, nanti dulu. Ini harus kita putar dulu di bisnis. Putar kepalanya. Jadi lupa bayar zakat, lupa bayar ujian. Kaziminal ghaizo. Udah punya duit, pasti bawaannya temperamen, emosional. Betul nggak? Orang punya pengaruh, punya nama besar. Saya tidak cerita monyet sama pisang lagi. Udah, kita pindah ya. Cepat-cepat pindah tuh. Bagaimana tipe-tipe orang yang punya kekuasaan itu? Pasti temperamen. Dia akan mudah marah, dia akan nembak orang, dia akan suka nunjuk-nunjuk orang, akan memperkarakan orang. Makanya kan ada yang tiba-tiba mundur tuh kan? Apa nih? Ya kalau nggak mundur kan masuk penjara. Misal Afina anin nas. Masya Allah. Ini semua Bang Kakak, semuanya software hati semua. Inyong ora sudi, gitu lah kira-kira ya. Kalau bahasa apa Amerika Latinnya kan Puerto Rico kan, bahasanya Mas Andin ya Mas. Puerto Rico. Disingkat? Gimana teriaknya Mas? Inyong ora sudi, gitu. Dia loh yang harus datang ke sini minta maaf sama Inyong, bolak-balik cium tangan. Masa saya yang datangin? Siapa dia? Itu kata orang yang lagi ke monyetan. Susah nahan mulut nih memang ya. Untunglah live ini. Udah diingatkan sih sama TikTok tadi itu 10 menit, materi Anda tidak nyambung dengan jualan Anda, kata dia. Dari tadi TikTok udah marah-marah dah. Cek ranjang kuning, katanya. Harusnya Anda jualan fokus, kata dia. Afina anin nas, mudah memaafkan abang kakak. Yuk ikut saya. Kau baik, aku baik. Kau jahat, aku tetap baik. Gimana orang beriman itu, orang yang dikasih furqan, mau nggak dapatkan furqan sama ilham? Dia mau nggak di sini? Mau dapat? Maafkan orang yang pernah berbuat jahat sama kita saat ini juga. Itu things to do-nya. Maafkan sekarang, jangan nunggu besok, mumpung hari Jumat dan mumpung masih hidup. Nanti siang belum tentu kita masih hidup. Ayah saya itu meninggal tuh hari Jumat, sore, pagi masih nelfon mama. Sholat zuhur habis itu, jamak dengan asar, ba'da asar meninggal. Tidak ada jaminan kita masih hidup besok, kakak. Segar-segar ada. Ko Steven tuh subuh sama saya, siang sama saya, habis zuhur pisah sebentar. Saya ketemu Bunda Dea, ngomongkan buka Dea Bakery Pontianak, ngomong kan tentang mati. Bunda, saya bilang, gimana caranya bisnis roti ini jadi penyelamat Bunda menuju surganya Allah? Siap Ustaz, tolong Bunda ya, buka di Pontianak, saya bilang.
Kenapa Bunda? Supaya orang-orang ini bisa makan roti tanpa bermaksiat kepada Allah. Harus ada roti halal Bunda. Roti halal untuk semua. Begitulah kira-kira obrolan di Surabaya waktu itu ngomong sama Bunda. Tiba-tiba Bang Rizal Armanda nelpon dari Jakarta. Saya di Surabaya, Bang Rizal nelpon dari Surabaya, Jakarta, bilang Coach Steven meninggal. Kan marah saya. Benar sikit Bang, saya bilang abang nih. Saya di Surabaya lah sama Coach Steven, masa informasi meninggalnya dari Jakarta? Benar Ustaz. Siang-siang waktu pisah sholat Jumat, Coach Steven ngomong sama saya, nanti malam kita ketemu Ustaz. Betul, ketemu di kamar jenazah. Dan bapak yang mandikan jenazah itu ngomong sama saya berpuluh-puluh tahun mandikan jenazah di rumah sakit Islam ini, tidak pernah ketemu sama orang yang jenazahnya sebersih itu dan sewangi itu. Sopo kui gitu loh bahasanya. Ternyata bapak ini nggak kenal sama Coach Steven. Dan satu lagi dia bilang, saya selama ini melihat orang meninggal di kamar jenazah, itu yang nyolatkan paling cuma istrinya, anaknya, menantunya. Nih ada Bang Andianto nih, teman-teman MCI, Allah yarham. Tidak akan pernah saya lupakan tuh. Rupanya saya ditakdirkan Allah datang ke Surabaya untuk ikut menyolatkan jenazah beliau, Ustaz Salim Afila, dan semua kawan-kawan ikut menyolatkan Coach Steven. Wangi sewangi-wanginya. Saya menginterview langsung bapak itu yang tukang mandikan jenazah, sempat saya rekam. Dia bilang bersih, tidak ada kotoran. Dan Masya Allahnya Coach Steven bawa ambulan dari Bandung ke Surabaya. Udah siap, ambulan itulah yang dia bawa balik ke Bandung, bawa jenazah. Itu ada Bang Andian tuh. Itulah yang disebut dengan mempersiapkan hidup sesudah hidup. Kita tidak meninggal dunia, kita hanya meninggalkan dunia untuk masuk ke alam baru, alam barzah yang indah. Persiapkan baik-baik alam barzah yang indah. Salah satu caranya tadi, berinfaklah di waktu lapang dan sempit. Tahan amarah, jangan mudah marah, ya. Maafkan semua orang sekarang juga. Jangan nyimpan dendam, jangan nyimpan kesal. Kau tidak ada untungnya. Kita mau download Furqan, mau download namanya Ilham. Caranya hanya dengan berinfak, memaafkan, menahan amarah. Masih dilanjutkan di ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang mau download Furqan, salah satu wirid zikirnya harus banyak-banyak istighfar. Kurang resep Ustaz karena saya tidak paham bahasa Arab. Dia sudah bilang gini, ya Allah, saya ini banyak salahnya, tolonglah ampunkan saya ya Allah. Ya Allah, saya ini banyak khilafnya, banyak dosa-dosa saya, udah segini umur saya ini ya Allah, banyak salah khilaf saya ya Allah, salah sama istri, salah sama anak, salah sama suami, salah sama menantu, salah sama ini, banyak aib dosa saya ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya kalau udah waktu-waktu premium tuh, kayak habis azan dan iqomah, antara dua khutbah, ketika lagi hujan turun, ketika lagi safar di atas pesawat, itu saya manfaatkan waktu, apalagi ini ayah-ayah bunda lagi pada safar, mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Apa? Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Yang kedua, mumpung lagi safar, minta yang besar-besar. Apa yang besar ya man? Zakatnya, infaknya, manfaatnya, kontribusinya, keberlanjutan kebaikannya, supaya besar dirasakan bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Itu yang saya selalu pakai. Kalau lagi safar, saya ambil dua fasilitas. Satu, sholat jamaah kosor. Yang kedua, doa mustajab. Maka kalau lagi safar, saya sering doakan orang. Sering, hobi betul. Pokoknya setiap detik asal ketemu orang, tepuk, pegang, doakan, salaman. Mudah-mudahan abang sehat panjang. Mau dia muslim ke non muslim, saya doakan ya bagus-bagus. Karena saya tahu dan sadar doa saya akan balik lagi kepada saya mengucapkan. Itu yang diajarkan Wawan. Sebut yang baik-baik, doakan yang baik-baik. Itulah ilmunya guru besar tuh. Di atasnya rektor lagi ya. Nah, karena ini kan rektor kan. Nah, ini senat. Mamanya senat. Nah, coba bayangkan Pak. Yang punya kampus. Sebut yang baik-baik, doakan. Jadi saya tuh sering doakan orang tuh sehat, panjang umur, murah rezeki, sehat-sehat ya bang ya, terus semangat ya bang ya kak, semangat kak. Ada kalau lagi ada acara tuh, mana tukang masak, kan orang dapur biasa ada kesebut kan, saya pergi ke dapur tuh, mana yang tukang masak, bu semangat ya bu ya, ibu-ibunya masak-masak untuk acara besar ini, saya bilang masuk golongan yang dirindukan surga. Masya Allah benar lah Ustaz, iya saya bilang, itu hadisnya jelas, orang yang masak tuh banyak jasa. Mana tukang cuci piring, sini foto, ya Allah maaf lah Ustaz kami ini bau sabun kata dia. Betul lah kalau cuci piring bau sabun ya kan. Kalau dia bilang bawa kemenyan, dia salah berarti dia. Nyuci keras berarti dia. Jadi mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Mumpung lagi safar, minta yang besar. Zakatnya besar, infaknya besar, sedekahnya besar. Maka saya kalau lagi safar, manfaatkan betul. Haji mumpung, ini ada 3 hari, sebut yang besar-besar. Makanya kami kalau di Munjalan, kalau ada yang safar, selalu minta doanya. Itu bukan basa-basi. Janganlah Ustaz aja. Lo antum lagi safar, fasilitasnya VIP. Very important, pisan.
Kalau saya safar nggak usah diminta. Maka kemarin waktu saya datang ke Purbalingga kan, saya bilang saya turun dari mobil langsung. Mana tanahnya, sini kita doa sama-sama. Mana lagi, sini mau kita doakan. Itu diajarkan Pak Yai Syukri juga kepada kami santri-santrinya. Mumpung lagi safar, doa, angkat tangan. Antum ini mustajab doanya. Hari Jumat penuh berkah. Mumpung masih hidup, apa? Doa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa, banyak-banyak sholawat. Apa yang mampu sebisanya. Fattakullah mastata'tum. Masya Allah, 1 jam lebih saya ngomong. Saya kira sebentar tadi hari ini. Saking semangat ini, karena pakai baju bagus ya. Orang komentar, bajunya apa kodenya? Kode-kode kan ada kode. Ini baju bagus ya gitu, dari hamba Allah istimewa gitu ya. Endorse. Soalnya tadi banyak yang komen, bajunya Ustaz menyimbolkan sebuah kode katanya. Terlalu overthinking santri. Ya kan? Nggak ada kode apa-apa, cuma memang bajunya kena kasih yang ini, jadi saya pakai. Mudah-mudahan berkah ya. Kita doa sama-sama Bang Kakak, semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita istiqomah dalam kebenaran, istiqomah dalam kebaikan. Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Allah sehatkan badan kita dalam taat, Allah sehatkan badan kita dalam kebermanfaatan. Dan mudah-mudahan sama kakak kita minta juga Allah jaga anak, cucu, keturunan kita selama-lamanya dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam jalur yang furqan, dalam jalur ilham. Dan mudah-mudahan sama kakak kita ada di jalur takwa sampai akhir hayat. Dan semoga sama kakak, semoga kebenaran, kebaikan yang akan terus dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah. Dan kita bisa wariskan, mengestafetkan kebenaran itu kepada anak, cucu, keturunan kita selama-lamanya, supaya mereka tetap tunduk dan patuh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Coba tepuk kanan dan kirinya kalau ada. Bilang begini, ya Allah, mudahkanlah kami berada di jalur takwa. Ya Allah, mudahkanlah kami agar bisa mendapatkan furqan dan ilham. Takwa, furqan, ilham. Coba diulang. Takwa, furqan, ilham. Udah jelas ya 3 tadi ya. Takwa itu bagaimana, furqan itu apa, ilham itu apa. Semoga kita di hari Jumat yang penuh berkah ini dikasih 3 hadiah itu oleh Allah. Amin Allahumma amin. Semangat ya Pak Kakak ya. Seperti Mufid, ayaman semangat. Gimana? Ayaman kata Mufid, semangat ya kata dia. Mana Mufid kita nih? Biasa ada Mufid nih. Ayaman semangat ya. Mudah-mudahan Abang Kakak ada baiknya, ada kebenaran. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Doakan saya Abang Kakak, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya 4F, Fira, Farah, Fayah, Fatih. Doakan juga mamak saya. Alhamdulillah ada di sini. Ada 2 mamak saya datang nih. Satu dari Pontianak, satu dari Purbalingga. Alhamdulillah mamak saya datang jauh-jauh ya. Masya Allah, semoga mamak saya ini dijaga Allah, dilindungi Allah. Ya kan? Doakan juga ibu saya yang ada di Lampung. Doakan adik-beradik kami, keluarga besar Maji Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua. Bahkan ada beberapa negara di Jepang, di Bahrain, di Qatar, di Australia, di New Zealand, semuanya di Hong Kong, di Malaysia. Doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita istiqomah sampai jannah. Barakallahu fikum, berkah selalu. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan salat 2 rakaat sama kakak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.